Dragon Emperor, Bab 10. Kami pasti akan memperlakukan saudara laki-laki sebagai tamu istimewa. Jika kamu setuju untuk membantu kami, maka kamu akan menjadi tamu paling dihormati dari suku kami. Tampaknya khawatir bahwa Dongsu tidak akan setuju. Patriark cepat-cepat menambahkan, mereka telah kehilangan banyak klan. Karena ular raksasa tersebut, sehingga satu-satunya pilihan mereka adalah menahan Dongsu di sini dan membuat binatang itu khawatir. King Lin diam-diam melihat Dongsu dari samping. Ekspresi antisipasi melintas di matanya. Itu benar. Kakak Zudong, bukankah kamu mengatakan ada orang yang mengejar Kak Amo? Paman King Song dan pemimpin klan kami semuanya kuat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan ular raksasa itu, tapi aku masih bisa membantumu mengusir orang-orang jahat itu. Melihat kecantikan wajahnya, Dongsu merasa seolah angin sepoi-sepoi. Menyapu hatinya, hari-hari damai seperti ini pasti akan berakhir suatu saat nanti. Tapi jika dia bisa menikmati kebahagiaan ini selama mungkin, dia berharap hari-hari damai seperti ini tidak pernah akan terganggu. Namun, hukum dunia ini seperti itu. Hidup yang kuat dan menghapus yang lemah adalah satu-satunya cara untuk mengukur kekuatan di dunia ini. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa kedamaian seperti ini akan berakhir begitu cepat dalam beberapa hari terakhir. Dia telah berusaha untuk mengendalikan naga darah yang ada di dalam tubuhnya, tapi tampaknya itu sangat marah dan tidak berniat untuk mendengarkannya. Pada saat yang sama, kekuatan dirinya juga meningkat. Dia merenung tentang bagaimana naga darah menyatakan bahwa darahnya dibutuhkan untuk mendukungnya, dan dia merasa lega karena dia semula khawatir. Masih ada setengah bulan lagi sampai terobosan. Dia tidak berharap hal ini terjadi begitu cepat. Yang cukup mengejutkan, kakak Dongsu, ada masalah besar. Sesuatu yang buruk terjadi. King Lin masuk dari luar dengan air mata mengalir. Matanya merah karena menangis dan dia melihat Sudong sedang berkultivasi. Sehingga dia duduk di sampingnya dengan khawatir. Dongsu yang semula diam, tiba-tiba membuka matanya. Dan cahaya terang keluar dari dalam dengan suara keras. Dia merasakan kekuatan dalam seluruh tubuhnya melonjak. Dan seluruh jiwa Zudong terguncang. Sebelum Dongsu sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia ditarik keluar dari ruangan oleh King Lin. Saat melihat kondisi King Lin yang menyedihkan, hatinya sakit. Untuk beberapa alasan, perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya. King Lin, jangan khawatir, apa yang terjadi? Dongsu menariknya, menopang rambutnya yang berantakan di depan wajahnya. Dia bertanya dengan lembut. Seseorang mengatakan bahwa namanya adalah Mo Qiu dan dia ingin menemukan kakak laki-laki Dongsu. Patriark dan yang lain tidak mau dan bertengkar dengannya, tetapi siapa yang tahu bahwa dia hanya di tingkat ketujuh dari Tongtian Realm. King Lin menyeka air matanya saat dia memikirkan situasi barusan. Air matanya mengalir seperti banjir. Mo Qiu. Dongsu mengepalkan tangannya dengan kuat. Matanya penuh kemarahan. Dia melepaskan tangan King Lin dan hendak berjalan ke pintu, tetapi ditahan oleh King Lan. Kakak Dongsu, kamu tidak boleh pergi. Paman King Song dan yang lain sudah mengorbankan diri mereka. Kamu tidak boleh kembali. King Lin menggigit bibirnya erat saat dia memandangnya. Seolah dia telah dihantam di jantung. Dan itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa bernapas. Keterampilan yang indah berubah menjadi cahaya yang menilaukan di langit. Dan setelah cahaya itu, banyak hantu dan jeritan terngiang di dalam hatinya. Dia membenci dirinya sendiri, membenci dirinya karena begitu tidak berguna. Dia tidak pernah membenci dirinya sebelumnya. Saat itu, mata Dongsu melebar penuh. Dia melihat langit yang dipenuhi asap, namun dia hanya bisa bersembunyi di halaman belakang.
tidak melakukan apapun kecuali lari, melihat Dongsu yang acuh tak acuh. King Lin merasa dia tidak ingin kembali lagi. Menyeka air matanya, dia menatap Dongsu dan berkata dengan suara sedih, "Jika kakak Dongsu ingin pergi, King Lin akan menemanimu. Ini juga rumahku, semua ini adalah kesalahan King Lin. Jika bukan karena dia, suku Savage tidak akan dimusnahkan. Dan jika bukan karena dia, King Lin tidak akan kehilangan orang-orang yang dicintainya seperti dia. Kamu, apakah kamu membenciku?" Dongsu menatap King Lin dengan sedih. Dia awalnya berpikir bahwa King Lin membencinya. Dan bahkan jika dia mengatakan itu, dia tidak akan menyalahkannya. "Tidak, aku tidak membencimu, bahkan tanpa kakak Dongsu. Ular raksasa itu mesti akan membawa kehancuran bagi seluruh klan kita. Ini bukan salahmu, itu adalah kesalahan Mokyu." Mata Dongsu berwarna merah dan kata-kata King Lin terngiang-ngiang di dalam pikirannya. Tidak dapat tenang selama waktu yang lama. Jika dia benci padanya, mungkin dia akan merasa lebih baik. Dongsu menggeram saat melihat King Lin dan berkata dengan tegas, "Dengarkan aku, tidak peduli berapa lama waktunya, aku pasti akan membalas dendam ini. Suatu saat nanti, saya akan membuat semua orang di keluarga Su meminta kematian." Dia tidak takut mati, tapi dia tidak bisa membiarkan King Lin mengorbankan dirinya bersamanya. Seorang pria dapat membalas dendamnya setelah 10 tahun. Dia bersumpah bahwa suatu hari dia akan membuat Mokyu membayar dengan darahnya. Dan suatu hari dia akan menjadi raja dunia ini. Bersambung.